Saat kita manusia diciptakan, dijelaskan oleh Allah fungsi penciptaannya, yaitu pertama, sebagai makhluk yang diharuskan menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh terjadi dalam hidup kita setiap detik berlalu kecuali menjadi ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugilah orang yang diberikan kesempatan waktu tapi tidak bisa memanfaatkan dan mengerjakan amal saleh. Di sini Allah berfirman, wal 'asr, demi waktu yang terus berputar, bergulir. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berpeluang mendapatkan kerugian jika tidak mampu memaksimalkan waktu yang telah dianugerahkan itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang mampu menggunakan waktu itu dengan keimanan kepada Allah, mengerjakan amal soleh sebagai ibadah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kemudian berbagi dengan orang di sekitarnya dalam kebaikan dan sabar dalam menjalaninya. Fungsi kedua, kita disebut oleh Al-Quran sebagai khalifah yang diinginkan supaya menghasilkan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dalam kehidupan dunia kita. Siapapun Anda, saya, kita menggantikan siapapun dalam posisi apapun, jangan pernah terjadi dalam kehidupan kita kecuali seluruh aktivitas kita mengandung manfaat dalam kehidupan. Karena itulah ketika Allah menyebutkan manusia pertama, lalu seluruh keturunannya dengan nama keturunannya Bani Adam, bermula dari nama manusia pertama, maka disebutkan di Quran surah 17 ayat ke-70, posisi paling kanan di pertengahan, walaqad karramna Bani Adam, sungguh kami telah muliakan semua manusia anak keturunan Adam. Beda dengan makhluk lainnya, Allah telah berikan kekhususan kepada kita dalam bentuk kemuliaan yang utama. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, Masya Allah, bahkan ada yang kami berikan kesempatan kehidupan beraktivitas baik di daratan ataupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, karena makhluk ini makhluk yang mulia, maka rezekinya pun yang terbaik, yang halal saja. Jadi kalau antum mendapatkan rezeki yang haram, Anda sedang, mohon maaf, keluar dari kemuliaan kehidupan. Allah sudah angkat meninggikan Anda sendiri yang rendahkan kehidupan Anda. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan, lebihkan anak cucu Adam ini dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Di antara bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia anak cucu Adam adalah menjadikan seluruh tubuhnya hanya mengandung fungsi manfaat saja. Perhatikan, kalau Anda keluarkan dari ayat Quran, saya sering sampaikan kalimat ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak pernah ada ayat berbicara anggota tubuh kecuali fungsinya pada yang bermanfaat. Saya sering contohkan mata, misal bagian atas, ya, fungsinya disebutkan tidak ada yang kotor. Quran surah 24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja yang bermanfaat. Yang tidak baik, palingkan. Telinga kita nggak boleh dengar yang haram, karena kita makhluk mulia. Jadi kalau ada di antara kita mendengar yang tidak baik, yang buruk-buruk, Masya Allah, kita sedang merendahkan diri sendiri, sementara Allah sudah muliakan kita. Makanya dilarang mendengarkan gosip, dilarang mendengarkan gibah, karena kita makhluk mulia, perbuatan tadi tidak mulia. Lisan kita hanya boleh bicara yang baik-baik, yang bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, dia hanya boleh katakan yang bermanfaat, yang baik. Kalau tak bisa, dia diam. Jadi ketika ada yang berkata yang kotor, sesungguhnya dia sedang merendahkan kemanusiaannya. Allah sudah muliakan dia, tapi dia merendahkan dirinya sendiri. Karena itu dilarang lisan kita untuk berdusta, mencela orang lain. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Masya Allah, la yaskhar qaumun min qaum, jangan saling cela satu dengan yang lainnya. Jangan bergibah, jangan membicarakan keburukan orang, karena lisan kita mulia sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat ke-63. Masya Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu kalau jalan menggunakan kakinya akan digunakan pada yang bermanfaat. Tawadhu jalannya, tidak sombong dia, tidak merendahkan orang dengan gaya jalannya, karena dia adalah makhluk mulia. Jadi kalau ada orang sombong dalam berjalan, orang sombong dalam melangkah, sebetulnya dia bukan hebat, dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Paham sampai sini? Baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi ibadah dan fungsi khalifah ini dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa memaksimalkan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam aspek ritual ataupun dengan aspek kehidupan sosial kita, terlebih dalam aspek misi kita sebagai khalifah di muka bumi. Nah, saking sayangnya Allah kepada kita,
Allah ingin memastikan bahwa tugas kita ini dijalankan dengan benar, dengan baik, rapi, sesuai dengan yang diinginkan oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian Allah utus dari kalangan manusia, dipilih orang-orang tertentu untuk menunjukkan kepada kita bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah plus menjalani misi sebagai khalifah. Karena kalau tidak dituntun oleh makhluk-makhluk pilihan ini, manusia-manusia yang terpilih ini, Masya Allah, maka diduga manusia akan kesulitan dalam menjalani dua hal ini. Misal, turun perintah sholat misalnya, Quran surah kedua ayat ke-43, posisi paling kanan di pertengahan. Wa aqimus sholah, dan tunaikan oleh kalian sholat. Turun ayatnya, tapi nggak pernah dijelaskan kepada kita bagaimana cara menunaikannya. Bagaimana mungkin kita bisa menunaikan sholat dengan baik. Kemana arah menghadapnya, seperti apa bertakbirnya, seperti apa rukunya dan sebagainya. Maka kita membutuhkan contoh dalam kehidupan yang membimbing kita untuk memaksimalkan fungsi yang ini. Demikian sebagai khalifah, kita pun punya, memiliki, dan harus memiliki satu contoh keteladanan yang menunjukkan kepada kita bagaimana caranya menjalani kehidupan di muka bumi. Dari pekerjaan yang paling kecil, bangun tidur, sampai pekerjaan yang paling kompleks. Cari pekerjaan, bagaimana bergaul, bagaimana adab berdagang, berbisnis, menjalani aktivitas kehidupan politik, sosial, ekonomi. Maka kita butuh teladan, contoh untuk mengarahkan pada kebaikan-kebaikan ini. Paham sampai sini?